Santosa. Yang saya hormati utusan dari Telkomsel, Pak Jaka, lalu rombongan dari IC Plus, saya nggak bisa sebutkan satu-satu ya, Pak Heri, Mr. Christopher, welcome, dan juga jajaran Institut Teknologi Bandung, undangan-undangan universitas se-Indonesia yang diwakili, yang sudah disebutkan tadi oleh Bapak Moderator. Tapi saya mau menambahkan 2 universitas lagi yang belum disebutkan tadi. Jadi ada dari Universitas Kristen Duta Wacana dari Jogja. Silakan beliau. Ya, bagus. Terima kasih sudah datang. Lalu ada utusan dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian, ada mahasiswa dan seluruh peserta. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pertama saya sampaikan kepada pihak Institut Teknologi Bandung, maupun saya juga dosen di sini, ya, kepada diri saya sendiri dan kepada Pak Dekan yang telah memberikan mengizinkan tempat untuk diselenggarakannya acara ini. Saya mau tidak akan berpanjang lebar, hanya menjelaskan bahwa pertama, program Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia sangat ingin memberi bekal kepada anggotanya, experience, knowledge, dan pengakuan, ya, agar dapat berkompetisi terutama di dunia internasional. Ini satu program yang spesifik di asosiasi kami. Ya. Nah, ini saya ingin mengutarakan satu kasus saja soal sertifikasi. Saya bukan terjadi di Bandung, tapi saya mendapat cerita justru dari rekan saya di Surabaya, ya, Pak Agus Widarto. Ada perusahaan asing yang membuka lamaran kerja buat desainer untuk bekerja di perusahaan tersebut, katakanlah otomotif, ya. Ada orang asing yang masuk sebagai desainer dan orang Indonesia juga melamar masuk, ya. Ketika diusut, gaji tenaga ahli orang asing ini bisa gajinya 5 kali lebih besar daripada, ya, desainer orang Indonesia yang kalau kita perhatikan skill, kemampuan dia menguasai software benar-benar sama. Bahkan mungkin orang Indonesia ini skillnya lebih hebat daripada orang asing yang kerja, tapi gajinya jauh 5 kali lebih besar yang orang asing. Setelah diusut kenapa bisa terjadi begitu? Orang asing yang datang tersertifikasi, dia punya sertifikat yang legal, certified, ya. Orang Indonesia ahli, jago, ya, belajar secara otodidak, tapi tidak tersertifikasi. Akhirnya apa? Tidak diakui, ya gajinya kecil, tidak dianggap dia menguasai field tersebut. Gitu. Nah, ini sebenarnya hanya satu kasus yang benar-benar mengenaskan. Bagaimana, ya, di dunia persaingan sekarang ini tanpa sertifikasi kita tidak akan bisa bersaing, ya, secara vokal dengan pesaing-pesaing kita, katakanlah hanya di Asia Tenggara, ya. Rekan-rekan desainer dari Singapura misalnya, mayoritas mereka sudah certified, ya, karena itu sudah inline dengan program studi di universitasnya. Nah, bagaimana di Indonesia? Saya pikir ini masih justru baru akan kita usahakan sekarang. Ya. Harapan kami dari ADPI sebenarnya, karena kami concern pada profesi, ya, desain produk yang sudah lulus, ketika mahasiswa lulus di wisuda dari sebuah perguruan tinggi, minimum dia mengantongi beberapa sertifikat yang kalau bisa, ya, secara internasional certified, sehingga dia mampu bisa bersaing dengan rekan-rekannya dari negara lain, atau dia kalau kerja di luar negeri dia bisa distandarkan dengan
sebuah kualifikasi yang sama. Itu sebuah kasus yang mungkin menjadi latar belakang kenapa ADPI sangat concern terhadap sertifikasi ini, ya. Dan kami bekerja sama dengan IC Plus ingin benar-benar kedepannya, ya, setiap lulusan dari universitas, bukan hanya ITB tapi di Indonesia, minimum bisa mengantongi sertifikat, ya, yang bisa mendampingi ijazah mereka. Jadi peran asosiasi dengan perguruan tinggi ke depan, ya, kami ingin sama-sama bekerja sama, ya, dengan perguruan tinggi menyusun apa yang kita sebut sebagai SKPI, ya, sertifikat surat keterangan pendamping ijazah, ya. Nah, kita ingin sama-sama bekerja dengan perguruan tinggi dimanapun, ya, untuk sama-sama menyusunkan ini, gitu ya. Jadi asosiasi kami berkewajiban memberikan referensi sebenarnya SKPI yang seperti apa yang kira-kira dibutuhkan ketika seorang mahasiswa sudah lulus dari perguruan tingginya. Ini menjadi salah satu roadmap dari asosiasi kami menyusun SKPI tersebut. Demikian kira-kira background dari mengapa kami mengadakan kegiatan ini, ya. Selama berdiskusi, semoga terjalin kerjasama yang harmonis antar perguruan tinggi, ya, antar nanti partai-partai yang memang berkepentingan dalam sertifikasi ini, ya, seperti IC Plus, Telkomsel, dan juga asosiasi kami. Semoga FGD ini memberi manfaat yang baik bagi kita semua dan dapat meningkatkan daya saing SDM bangsa Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi atas sambutannya. Bapak Adi Nugraha sebagai Ketua Aliansi Desain Produk